يا رسول سلام عليك يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin Jaddil Alawiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun, Siyadatul habaib al-ajilla, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para syiban kita, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Ali Baragbah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para syiban lainnya, wabil khusus Al-Habib Muadi bin Zain Ba'bud, Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'bud, Al-Habib Hasan bin Muhdal Al-Hirid, dan segenap para sesepuh lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqih kepada antum sekalian. Ma'asyiral habaib, hafizakumullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf. Ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Qala Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah. Qala Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf Maula Gaidun. Beliau terkenalnya Maula Gaidun. Gaidun. Mungkin akhi tahu Gaidun itu di mana. Beliau ini sempat ketika beliau tajawul, ketika beliau keliling Hadramut sampai beliau tepatnya di Kota Sewun, beliau ini sezaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pernah suatu saat diperintahkan untuk menyampaikan pesan di Masjid Sewun. Beliau berpesan, di situ ada habaib, ada masyayikh, ada talibul ilm, ada ulama semuanya. Tapi beliau bertahap. Beliau sempat menyebutkan, ya habaib, habaib ini punya rukun. Kalau kita mengetahui Islam itu punya rukun. Rukun Islam ada 5. Habaib juga sama. Rukunnya habaib ada 5. Yang namanya rukun itu diibaratkan tiang. Suatu Islam itu diibaratkan bangunan. Makanya setiap bangunan pasti ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, tidak mungkin bisa bangun. Yang namanya bangunan tidak mungkin bisa kokoh. Oleh karena itu yang namanya rukun harus dipenuhi. Rukun Islam, rukun sholat dan sebagainya. Kalau tidak dipenuhi, kurang sempurna. Nah, ini yang namanya habaib ada 5 rukunnya. Jadi kalau kita merasa kita habaib, hafalkan rukun ini, terapkan di hati kita, terapkan di perbuatan kita, keseharian kita. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, habaib ini tidak ada cinta dunia. Yang pertama. Kenapa? Karena datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal setiap kesalahan, setiap masalah di dunia. Tidak mungkin ada korupsi kecuali karena cinta dunia. Tidak mungkin ada maling kecuali cinta dunia. Semuanya sebab kriminal yang ada di dunia karena sebab cinta dunia. Ini jadi datuk kita tidak mungkin bohong. Datuk kita tidak mungkin bohong. As-Sadiqul Amin. Nah, ini alasan beliau kenapa kok habaib jangan sampai ada cinta dunia, karena datuknya mengatakan seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang sempat pernah kita dengar ketika Ustaz Taufik mengajarkan kita bersama di masjid di Astafah, beliau sempat menyebutkan hadis ad-dunya daru man la daralah walaha yajma'u man la aqlalah.
Dunia itu tempat tinggal bagi orang yang tidak punya akal. Sudah tahu yang namanya dunia hanyalah sementara, bukan tempat tinggal, kok malah dijadikan tempat tinggal. Nah, itu maksudnya. Walaha yajma'u man la aqlalah. Orang yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya itu berarti orang tidak punya akal. Dia banyak punya uang, dikumpulkan sampai banyak, meninggal habis itu. Yang menikmati hartanya siapa? Warisannya, pewarisnya belum tentu ingat sama yang meninggal. Bahkan sempat suatu saat ini orang tuanya tiap hari kerja banting tulang sampai uangnya banyak. Tidak lama meninggal. Ketika meninggal ada orang datang ke rumahnya, ke ahli warisnya, minta maaf sebelumnya, ini si mayit punya utang. Yang punya utang siapa? Saya pemayit. Iya, bapak saya, bapak kamu. Ya sudah, datang ke kuburannya, minta sana. Itu udah mungkin ingat sudah. Nah ini yang namanya dunia. Loh Habib, loh gimana sekarang kalau kita ngelihat Habib kaya semua, punya mobil rata-rata. Gimana? Kita husnudzon. Kata-kata ulama punya mobil, ini bajunya bagus-bagus semuanya, kita husnudzon. Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau ini ya, biar kita tahu bersama, beliau ini pakaian beliau cuman sekali tok dipakai. Beliau ini kalau punya pakaian baru cuman dipakai, besoknya ganti lagi kasih orang. Nah ini beliau untuk apa? Menghormati ilmu. Nah, itu alasan ulama kenapa kok mereka mobilnya bagus-bagus, kok mereka aksesorisnya bagus-bagus, karena menghormati ilmu. Sekarang contohnya kalau di sini ada acara, ulama yang diundang pakai sepeda ontel, ada bupati pakai mobil, yang mana yang dihormati? Bupati. Itu karena menghormati ilmu. Ya, yang pertama jangan sampai kita ada cinta dunia. Yang kedua, kata Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf ini, yang kedua rukun habaib itu pemaaf. Orangnya pemaaf. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah kamu wahai Muhammad menjadi orang yang pemaaf. Perintahkan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Yang dimaksud orang-orang bodoh di sini orang yang masih du'afa fil Islam. Jadi jangan terlalu ditekan mereka karena mereka masih lemah imannya mereka. Nah, pernah suatu saat kenapa kok kita harus menjadi pemaaf? Karena datuk kita Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang namanya Gures ya. Gures ini tempatnya di atas. Makanya sampai orang Gures itu kemana-mana pakai budak. Kenapa? Kalau sudah jatuh sesuatu, tidak mungkin diambil sama dia. Nyuruh budaknya ngambil. Kalau ada bawa budak, sudah tidak diambil. Saking mulianya Gures. Cuman yang namanya orang Gures ini memiliki sifat pemaaf. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau punya budak. Yang namanya budak, ya apa kata tuannya, disuruh nuangin teh, nuangin ini. Pernah suatu saat Sayyidina Husain minta teh dituangin. Subhanallah, teh yang mungkin minuman yang sangat panas, masih panas ini, dituangin, kok malah tidak masuk ke cangkir, malah kena muka. Kena mukanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau terkena, mungkin kalau kita seperti itu gimana? Ngamuk sudah. Tapi beda dengan beliau. Ketika beliau kesakitan, si budak ini menyebutkan ayat Allah SWT berfirman, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang meredam amarahnya, ditahan amarahnya. Akhirnya Sayyidina Husain mendengar firman ini, beliau mengatakan, aku meredam amarahku, aku tidak marah. Wal afina anin nas, melanjutkan ayatnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang-orang yang buat kesalahan. Aku telah memaafkanmu, kata Sayyidina Husain bin Abi Thalib. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat semuanya ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini langsung yang namanya budak ini padahal buat salah, dimaafkan, tidak dimarahi. Yang terakhir dimerdekakan oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini datuk kita Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, pemaaf. Yang keempat, yang ketiga
Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf, hendaknya kita memiliki sifat rahmah, penyayang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyifatkan datuk kita dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penyayang. Hendaknya kita harus punya penyayang ke seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita sering dengar hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka sayangi seluruh yang ada di muka bumi ini, niscaya semua makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, yang keempat, kata beliau, kita harus memiliki sifat aman. Apa aman? Menjadi simbol keamanan bagi suatu tempat. Jangan sampai kita berada di suatu tempat bukan malah menjadi keamanan, orang-orang sekampung itu malah tidak mau ada kita di situ. Nah, jangan sampai di antara simbol yang menunjukkan simbol keamanan, kita harus memiliki sifat amanah. Ya, amanah ini sangat susah. Cuman ini yang harus kita terapkan. Ya. Keamanan tersebut bisa muncul dari amanah, sifat amanah. Ya, karena yang namanya keamanan kita ini sangat sebagai bukti ahlul bait yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Yang namanya bintang itu merupakan keamanan bagi penduduk langit, sedangkan keluargaku, para habaib, merupakan keamanan bagi penduduk bumi. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir ini 5 rukunnya. Ingat-ingat ada 5 rukunnya habaib. 5. Yang kelima, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Saggaf, as-sayru fi ma haitsu saru. Ya. Berjalan di jalannya mereka. Nah, ini berada di jalur mereka, mengikuti mereka. Ya. Mengikuti jalur mereka. Apa jalur mereka? Banyak. Kalau versinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad 3. Ilzam kitab Allah wadba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. 3. Luzumul kitab wal iktida bisunnah. Yang ketiga luzumul kitab wal ittiba' lisunnah wal iktida bisalafil ummah. 3 ini. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran, meneladani sunnah Rasulullah SAW, mengikuti para salafnya terdahulu. Ini versinya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau versinya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang pernah disebutkan oleh Ustaz Mustafa bin Idrus Hirid, wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. 3 juga. Thariqah habaib itu ada 3 kalau versi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang pertama ilmu, wa akhlaq, wa kathratu awradi, banyak wirid. Ini versinya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau versinya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan ada 5. Al-ilmu, wal amal, wal wara', wal khauf, wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Nah, ini pokoknya habaib, tinggal antum pilih mau ikut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mau ikut Al-Habib Ali Habsyi, mau ikut Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya dan bagi antum sekalian pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.